بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillah alladhi anzala alayna al-Qur'ana wa 'allama. Alhamdulillah alladhi ja'alana min ummati sayyidil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha yawmal qiyamah. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا رسول الله الشافع المشفع يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من يومنا هذا إلى يوم لقاء الله. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, majelis taklim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami muliakan, kami hormati para habaib zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para alim, para ulama, khususan ba'dal khusus ayahanda kita Dr. Hades Zainullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau, menyehatkan badannya, selalu membantu kita dalam mengingatkan kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan kita selalu mematuhi apa petuah-petuah orang tua kita yang telah disampaikan kepada kita. Dan kepada semua segenap pengurus majlis taklim yang pada malam hari ini, semoga semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan majlis taklim yang dikelola ini menjadi wasilah tersebarnya kebaikan di masyarakat kita umumnya di seluruh alam, sehingga kita menjadi asbab turunnya hidayah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga juga Allah kekalkan dan istiqamahkan kita dalam kebaikan-kebaikan, khususnya dalam menjalankan majlis taklim ini. Dan kepada semua jemaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang istiqamah dan berakhir dengan akhir yang husnul khatimah. Saya selaku
tadi dari Ustaz Haji Shuaib, beliau berhalangan, beliau menyampaikan salam, mohon maaf dan bisa hadir, berhalangan sakit di kakinya. Semoga beliau diberi kesehatan dan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa lagi membimbing kita semua. Amin. Saya tidak menyambung pelajaran beliau, tapi sedikit muzakarah bab sedekah. Masya Allah, betul apa kata ayah kita ini. Banyak negeri selain negeri Indonesia ini banyak. Bahkan yang skalanya jauh lebih kecil dari Indonesia, seperti Brunei, kecil, lebih besar. Kenapa? Besar kenapa? Tapi tidak terdengar sidak itu Rio, macam Indonesia dan Rio tidak terdengar. Tapi pun kabar kita ini sampai mereka berbalik sidak mendengarkan kabar kita. Malaysia dan lain sebagainya, mungkin salah satunya itu. Di Indonesia ini bukan kurang sumber daya alam, bukan, tetapi kurangnya berkah dalam sumber daya alam. Berapa banyak orang yang merebutkan Indonesia gara-gara sumber alam ini. Tapi keberkahan itu Masya Allah banyak dari rakyat Indonesia sendiri mesti bekerja ke negeri orang, padahal negeri itu lebih kaya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fil darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma sadaqatut tatawwu, adapun sedekah sunnah, sedekah sunnah. Jadi sedekah itu sedekah wajib, akan bayar zakat. Ningon kambing sampai 40 ekor hanya bisa sembelih semua, usah dijual semua. Keluar atau sekor bayarkan. Ningon sapi sampai 30 ekor, usah lalu jual semua, sisakan sekor untuk dibayarkan zakatnya. Itu namanya sedekah wajib. Tapi ada sedekah itu sedekah sunnah. Wal infaq, dan berinfak di wujuhil birri, di jalan kebaikan, wal khairi, dan kebaikan, ibtigha'a mardatillah, yang tujuannya hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala wa thawabihi, dan pahala-pahala dari Allah. Maknanya kalau bersedekah, kalau berinfak, mengeluarkan harta bukan kepada jalan yang baik, untuk nyogok orang misalnya. Mengeluarkan duit juga, infak juga itu, untuk nyogok orang, untuk membunuh orang, untuk macam-macam, bukan di jalan yang baik. Nah, ini tidak termasuk sedekah, tidak yang termasuk yang dimaksud sedekah sunnah. Yang dimaksud dengan sedekah atau infak dikatakan amalan besar kalau tujuannya itu hanya mengharap ridha Allah dan pahalanya, diinfakkan kepada jalan-jalan kebaikan. Ada duit untuk apa? Untuk bangun tempat main ketolong. Yang sampai habis duit itu pun tidak dapat pahala. Misalnya, faqad warada, dan sungguh telah datang fi fadlillah
keutamaan masalah sedekah sunat minal ayati, baik dari ayat-ayat Al-Quran wal akhbar dan hadis-hadis, ma yuqawwimu dzikruhu, yang sangat panjang penyebutannya. Jadi tidak cuma satu dua kali itu tentang sedekah, banyak sekali. Qala telah berfirman Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum, wa ma, dan apa saja, tunfiquna yang kalian infakkan, min khairin dari kebaikan, fali anfusikum, maka perkara yang kalian infakkan itu hanyalah untuk diri kalian sendiri. Jadi kalau kita beramal ini supaya kita istiqomah, supaya kita tak berhenti putus tengah jalan, tanamkan amal ini untuk kita, bukan untuk orang. Saya mau nak ikut pengajian, cakap sepian pengajiannya. Saya mau nak ikut pengajian ni, cakap pontian pengajian. Tidak. Kita ikut pengajian, kita yang untung. Kita tak ikut pengajian, kita rugi. Kalau saya nak bersedekah, cakap ada lagi mau bersedekah, akhirnya kalau harapannya itu tidak terkabul, maka dia akan otomatis berhenti dari beramal. Ngaku kita sudah boleh dalam beramal ini mengharapkan selain Allah, mengharapkan selain ridha Allah dan pahala dari Allah. Karena kalau tidak kita dapatkan selain itu yang kita harapkan tidak kita dapatkan, maka kita akan berhenti dari amal. Yang begitu kita. Wa ma tunfiquna, dan apa saja yang kalian infakkan, ibtigha'a wajhillah, illa ibtigha'a wajhillah. Wa ma tunfiquna, dan kalian tidak berinfak illa ibtigha'a, kecuali hanya untuk mengharapkan wajhillah, keridhaan Allah. Wa ma tunfiqu min khairin, dan tidaklah kalian menginfakkan dari kebaikan, yuwaffa ilaikum, pastilah akan dipenuhi balasannya untuk kalian, wa antum, sedangkan kalian la tudlamun, tidak akan pernah dizalimi. Jadi jangan khawatir kalau kita itu berinfak, bersedekah, yuwaffa ilaikum, pasti akan Allah ganti yang tak kita keluarkan. Pahalanya pasti akan Allah bayarkan dengan penuh dan ikhlas. Dan ada potongan. Wa antum la tuzlamun, kalian tidak akan pernah dizalimi sama sekali. Jadi jangan khawatir dalam berinfak. Kita berinfak seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali, mengeluarkan harta. Saya ini susah, belum ada harta lebih. Nanti Pak nunggu lebih-lebih duit kau berinfak. Maka kata para ulama, ketahuilah kalau dalam hati kita ada kata-kata menunda bersedekah, nunggu lebih alasannya, maka itu adalah tipuan syaitan. Tahu-tahu dah lebih-lebih, maka tidak akan pernah bersedekah. Sampai kapan pun tidak akan bisa berinfak, karena nunggu lebih ada. Sanggih jalan ini 50.000 sama pengikat pasar ikan. Tinggal putih mati lah yang ikan 70.000 lah. Masya Allah. Maka
berinfaklah walaupun sekecil yang kita mampu, supaya tidak ada jalan untuk syaitan mengelabui kita sehingga kita tidak berinfak. Fastash'ir, maka rasakanlah binafsika di hati kamu hadzal ajru pahala ini alladzi samahu Allah, yang mana Allah telah menyebutkannya kabiran wa karima, yaitu pahala infak sedekah itu besar dan mulia. Ayyu ajrin huwa, pahala apa itu? Wa kadzalika al-mudha'afatu allati lam yahsurha Allah bi'adadi fi qawlihi, yang mana Allah selain menjanjikan pahala yang besar dan mulia tentang infak ini, Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjanjikan akan melipat gandakan tentang sedekah infak yang kita keluarkan dari harta kita. Fayudha'ifahu lahu, yaitu dalam ayat man alladhi yuqridu Allah qardan hasan, barang siapa yang memberikan hutang kepada Allah, mengutangi Allah dengan satu hutang. Masya Allah, ini kurang sayang apa Allah dengan kita. Allah kan yang memberikan rezeki kita, Allah kan yang memberikan pekerjaan kepada kita, bagi makan kita, bagi minum kita. Tapi kalau kita bersedekah tu, Allah sebut kita tu mengutangi Allah, memberi pinjaman kepada Allah. Barang siapa yang mau mengutangi Allah, memberi hutang kepada Allah dengan hutang yang baik, fayudha'ifahu lahu, maka Allah berjanji pasti akan melipat-lipat gandakannya, walaupun dan dia akan mendapatkan ajrun karim, balasan yang mulia. Maka dalam pembahasan ini kata para ulama, antara menghutangi orang dengan bersedekah itu dalam konteks tertentu itu lebih besar pahala memberi hutang dari bersedekah dalam konteks ini. Kenapa seperti itu? Kata para ulama, orang yang datang kepada kita dengan meminta supaya dia diberi pinjaman, diberi hutangan, itu dah memang saking tak punya dia tu. Maka dia berani datang dengan kita berpinjam 1,000, 2,000, 100, 200,000, sejuta, 2 juta. Minjam tu memang betul-betul perlu hajat. Beda dengan kita keluarkan harta tertuju kepada bulan untuk sedekah. Kadang-kadang orang yang kita beri sedekah tu tak perlu. Misalnya orang tu punya pokok mangga berbuah, kita ada mangga tak? Kita bersedekah dengan dia. Loh, aku bersedekah mangga ke kau ya? Ya, makasih. Makasih dia tu bang. Aku ni ada mangga kan? Kau punya mangga, saya makannya. Saya bagus. Sedekah itu tu bagus, tetap dapat pahala. Tetapi tidak sebesar manfaatnya kalau ada orang datang ke kita, Lord pinjam bah duit, Lord hutang bah saya beras bawang 2 kilo. Kan mudah hutang beras 2 kilo itu dah saking tak ada yang pedarinya tu. Mau kita pinjamkannya, percaya kita dengan dia, hakikatnya kita telah mengutangi Allah dengan harta kita, memberikan pinjaman kepada Allah dengan harta kita. Allah yang berhutang dengan kita tu, Allah yang kita mengutangi dulur kita tu, tapi hakikatnya Allah lah yang berhutang kepada kita.
Dalam riwayat, dalam ayat yang lain Allah menjanjikan au'afan katsirah, pelipatan ganda yang berlipat-lipat banyak, tidak sekedar berlipat-lipat yang banyak. Ini ada cerita di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini ayat yang tentang menginfakkan harta untuk Allah Subhanahu Wa Taala, berinfak bersedekah. Ini ada cerita ayat ini turun, asbabun nuzulnya turun di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seketika sahabat inilah hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, kelebihan para sahabat yang paling menonjol. Kelebihan sahabat yang paling menonjol itu adalah sangat terkesan dengan iming-iming akhirat. Ini sahabat. Beda dengan orang munafik. Kalau orang munafik itu dia tak tergiur dengan iming-iming akhirat itu, lebih tergiur dengan iming-iming yang ada di dunia ini. Akhirat lah, sebelum sahabat. Kita ni di dunia akhirat, tak ada lagi. Tapi kalau para sahabat itu tidak. Kalau dah dengar ada keutamaan akhirat, itulah yang paling disuka para sahabat. Sampai suatu ketika terjadilah kelaparan, terjadilah paceklik di dalam keluarga Sayyidah Fatimah, di dalam keluarga Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala, anak putri Rasulullah bersama mantu Rasulullah. Kelaparan, tak ada barang benda yang mau dimakan, yang mau dimasak. Dengarlah Sayyidah Fatimah ini, ada orang bersedekah ratusan ekor kambing kepada Nabi. Wahai suamiku, jangan datang sebelum. Barangkali ada yang ada yang bisa dipinta kepada ayahnya dan mendapat minta membantu. Susah pekerjaan rumah ini, minta membantu. Ini putri Nabi, Pak. Maka ketika Nabi nyampe, ketika Sayyidina Ali nyampe ke majlis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Sayyidina Ali tidak tahu ngomong. Apa yang mau dipinta tadi tidak tahu ngomong. Maka ditanya oleh Rasulullah, wahai Ali, aku keperluan kau ke sini ini. Maka ceritalah, ada yang mau dimakan. Satu. Kemudian minta pembantu untuk membantu pekerjaan rumah. Karena ada tawaran-tawaran bekas. Tawaran orang itu, orang-orang kafir yang tertawan itu jadi budak. Nah, maka kata Nabi, mau tak ku ajarkan kalimat-kalimat yang lebih penting dari makanan itu. Ini pesan dari rumah ini, suruh minta perkara yang mau dimakan. Maknanya suruh minta dunia. Udah kelaparan semuanya di rumah ini. Putri Rasulullah SAW. Kalau masalah pembantu itu wajarkan zikir yang kalau dibaca sebelum tidur, dipijit-pijitkan ke anggota badan, maka zikir itu bangun tidurnya akan menjadikan badan lebih segar. Tak terasa letih, tidur sikit pun cukup. Maka aku kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, ajarkanlah kalimat itu. Mak tak dapat apa-apa pun. Hilang cerita mau minta dunia ke Nabi itu. Akhirnya kata Rasulullah, bacalah setiap habis solat, ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Satu. Kemudian
Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Disempurnakan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Tiupkan ke tangan, baru dipijitkan ke tempat-tempat yang megah. Akhirnya sampai ke rumah. Wahai suamiku, kata Sayyidah Fatimah, apa yang kau dapatkan dari sisi Rasulullah SAW? Mana kambing yang kita tunggu dari tadi? Mana pembantu yang bakal memudahkan pekerjaan kita? Aku datang dari Rasulullah mendapatkan membawa perkara yang lebih besar, lebih penting dari apa yang kita perlukan, yaitu Nabi ajarkan doa yang tadi itu, dan Rasulullah ajarkan zikir-zikir sebelum tidur supaya badannya lebih segar bangun tidur, melebihi dibantu oleh pembantu. Ini para sahabat dari Allah Subhanahu wa taala paling semangat kalau dengarkan apa fadilah-fadilah tentang agama. Maka Abu Dahdah tadi Abu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat man alladhi yuqridu Allah qardan hasanah, barang siapa yang memberikan infak murni niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah dia telah memberikan hutang, menghutangi Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya. Maka Abu Dahdah radhiyallahu taala anhu itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasaddaqa bi shadaqatin falahu mithluha fil jannah." Barang siapa yang bersedekah dengan suatu perkara di dunia ini, maka dia akan mendapatkan perkara itu lagi kelak di akhirat, di surga. Kita menyedekahkan apa? Menyedekahkan duit. Duit itu akan kita lihat di bentuk sama dengan yang kita waktu di dunia sedekahkan, akan balik kepada kita. Sebagaimana orang berkurban, barang siapa yang berkurban dengan kambing atau hewan yang sehat, yang bagus, yang tegap, yang kuat, yang bertanduk, maka hewan itu akan datang lengkap dengan tanduk, lengkap dengan kulit dan bulunya dan telapak kakinya, utuh, mendatangi tuannya yang akan menyeberangi Shiratal Mustaqim. Maka Abu Dahdah itu bertanya, "Ya Rasulullah, aku bersedekah kebun, sebutik kebun kurma ni, seluas-luas kebun kurma ni pun ku sedekahkan. Sekarang ni karena Allah, aku bertemu dia dengan kebun kulit di surga." Bayangkan sahabat tu. Jadi dia dengar Nabi itu ngomong, "Apa yang kau sedekahkan di dunia akan kau dapatkan di surga." Bertemu dengan yang kau sedekahkan itu. Maka budak ini bertanya, "Kalau aku bersedekah kebun kuning, aku punya 2 kebun ya Rasulullah, kebun kurma, dua-duanya bagus, tapi ada yang lebih bagus dari salah satunya itu. Maka kalau aku sedekahkan lebar-lebar kebun ini, salah satu dari 2 kebun itu, apakah aku akan mendapatkannya lagi kelak waktu di surga?" Maka kata Nabi, "Iya, pasti." Kalau begitu ya Rasulullah, aku tanya satu kali ini, kalau aku bersedekahnya, aku yang bersedekahnya, biniku dapat bagian tak? Ummu Dahdah, istri saya kan ikut bersedekah ya Rasulullah, dia tu tak awet tak? Ikut tak nanti dari surga nengok kebun yang disedekahkan di dunia ni? Ummu Dahdah ikut juga, kata Nabi. Satu lagi, wahai Rasulullah, kalau anak saya masih kecil ni, masih bayi ni, ikut kami je ke surga tengok kebun yang kami sedekahkan waktu di dunia ni. Anak kecil kau pun ikut kami, kata Nabi.
Maka Abu Dahdah bilang, ya Rasulullah, di hadapanmu hari ini setelah turun ayat ini, aku sedekahkan 9 kebun kurma karena Allah. Bukan 2.000 rupiah bawa ke Jumatan, Pak. Ya bagus lah, sampai 10 tahun tetapnya. Sampai 10 tahun bagus. Masya Allah. Tapi terkadang kata Nabi itu sedekah yang paling bagus itu juhdul mungkin. Ya Rasulullah, sedekah siapa yang paling bagus? Juhdul mungkin. Sedekah orang yang miskin itu paling afdal. Dia punya duit, kah 100.000, kah 100.000 ya, tidak ada duit lain. Sedekahnya dia 50.000. Berarti dia telah bersedekah separuh harta dia. Tapi kalau orang yang punya duit 1 juta tu, sedekah 1 juta, ada yang habis separuhnya. Suku'am yang habis separuhnya, besar 1 juta. Atau ikan beri 50.000 deh. Tapi kata Nabi, orang yang juhdul mungkin, orang yang tengah melarat kok bersedekah, itulah sedekah yang paling utama. Tapi mana ada lebih ditambah lagi. Selalu sikit koma modalin di 2.000 dah bersedekah. Bukan itu 2.000 dulu baru bersedekah. Pilih dulu duit tu. Buat tampaknya muka Soekarno tu ada dekat keluar dah. Mana muka yang paling jahat di duit ni? Maka Abu Dahdah saking semangatnya, ya Rasulullah, hari ini ayat itu turun. Barang siapa yang bersedekah, berarti dia memberikan utang kepada Allah. Barang siapa yang memberi utang kepada Allah, dia akan diberi lipat ganda pahala-pahala yang mulia sebab sedekahnya. Maka ku sedekahkan 9 kebun kurma terbaikku untuk Allah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia pagi-pagi balik, habis sembahyang subuh dia balik datang ke kebun dia. Tengok kebunnya. Ternyata Ummu Dahdah isteri dia itu ada di kebun yang disedekahkan itu, kebun yang terbaik itu, dengan anaknya yang kecil itu. Rasa teriris dah mati Abu Dahdah tu. Gimana ngomong ke bini tu, benda ni dah aku sedekahkan ni. Bini tu pas ada di kebun yang jangan ni, bukan di kebun sebelahnya. Maka Abu Dahdah tu bilang, wahai Ummu Dahdah, ketahuilah. Wahai Ummu Dahdah, iya wahai Abu Dahdah, apa wahai suamiku, sedia aku dengan panggilanmu, kata isteri. Inni qad ja'altu hadiqati hadhihi sadaqah. Tadi kebun yang engkau berada di dalam ini, kebun terbaik kita ni, dah kuinfakkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi aku tu punya syarat. Ada lalu bersedekah habis lalu katanya. Ada syaratnya. Aku bersedekah, yang bersedekahnya aku. Bagaimana dengan biniku ya Rasulullah? Kau pun kata Nabi masuk surga ke am. Bahkan tengok kebun kita di Kaab di akhirat. Oh dia Abu Dahdah, kata bini. Oh bagian dia. Oh tak ada apa-apa mas. Infak aja lah di surga tu. Tengok kebun kita. Maka istrinya mengatakan, barakallahu laka fi mashtaraita. Betul-betul semoga Allah memberkahimu wahai suamiku, karena engkau telah mengaumi aku dan anak kecil kita untuk sama-sama masuk surga. Akhirnya fakharaju minha wa sallama al-hadiqata ila Nabi
fa'aqahu Nabi al-yatama alladhi fi hijrihi, maka mereka Abu Dahdah lakinya, Ummu Dahdah isterinya, anaknya yang paling kecil datang sama-sama ke hadapan Nabi, menyerahkan sama-sama sebidang kebun kurma kepada Rasulullah SAW. Dan di hadapan tuannya yang berinfak pula, Nabi serahkan di kebun itu kepada anak-anak yatim yang dirawat Nabi. Langsung diserahkan kepada Nabi, ada dikelola Nabi ya. Nabi itu langsung diserahkan lagi. Bahkan Nabi tak pernah semalam tak bisa tertidur. Ketika ditanyakan, ya Rasulullah, kenapa engkau susah tak bisa tidur semalaman? Aku khawatir masih ada sebutir kurma di rumah ni yang disedekahkan orang masih tersimpan di rumah kita sampai besok. Orang bersedekah kurma minta bagikan ke Nabi. Apa kata Nabi? Aku tak bisa tidur, takut tersisa masih terselit sebutir kurma yang orang bersedekah minta bagikan ke aku masih tersimpan di rumah kita sampai besok pagi. Cari sampai habis di rumah kita ni, bagikan semua. Ini kalau orang mau jadi panitia tu mau punya sifat macam ini, usah yang dipikirnya banyak, jangan jaga dapat begini, usah jaga. Orang tu memberi amanah kepada kita tu minta bagikan karena kita tahu data yang dibagikan. Nah, maka Nabi memberi contoh. Belum balik orang yang berinfak kepada Nabi itu minta terimakan infak itu, belum balik, Nabi langsung serahkan kebun itu kepada para yatim yang dirawat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita itu pemasin tu, masya Allah, alhamdulillah. Bukan kita tu merugikan orang, merugikan diri kita sendiri. Dan kita berinfak pun bukan menguntungkan orang, tapi menguntungkan diri kita sendiri. Masya Allah, malaikat ni mulut tak pernah ulangkan kita. Doa itu pasti dikabulkannya. Tapi kadang-kadang ada yang bertanya, Ustaz, saya tak pernah bersedekah, tapi banyaknya harta saya, Pak. Tak pernah berkuangan. Jangan dipandang dari harta itu, dipandang harta kepada berkurang itu tak ada kalau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makin jauh daripada Allah itu tandanya istidraj. Ada beramal tapi sia-sia. Ada pernah sembahyang tapi duit jalan terus, ya kan? Bisnis maju terus, pangkat tambah naik. Nah, jadi bisa kita ngolong kau sembahyang, orang tu kita ada kaya. Aku ni ada sembahyang, kaya je amat, mana miskin. Masya Allah, ada Pak orang macam itu tu, saya jaya. Maka ketahui, kata para ulama, harta dunia yang kita miliki itu karunia Allah atau azab Allah dipandang dari dua sisi. Kalau harta dunia, kenikmatan dunia ni datang ke kita, kita tambah dekat kepada Allah, itu nikmat dari Allah. Sebagaimana Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, dari jin itu bangkit semua taat kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu Nabi yang paling kaya, Nabi yang paling mulia dalam kerajaannya, yang tak ada yang bisa menandingi kerajaan beliau setelah beliau. Dari ujung timur sampai ujung barat, kekuasaan beliau seluruh dunia. Beliau presiden ni, tak ada yang lain. Maka kata para ulama, kalau harta itu datang menjadikan kita tambah dekat kepada Allah, majlis taklim makin sering hadir, dengan kebaikan makin suka, berinfak makin banyak, makin tambah tawadhu, ada sombong, ada angkuh, maka itu titipan Allah untuk muliakan kita. Tapi kalau harta itu datang makin jauh daripada Allah, ngomong makin angkuh, sebelumnya beronda oleh kanan oleh kiri, halo,
Sekali beli mobil, banyak amal alasannya. Ada bisa dibuka kancing, jangan. Masya Allah. Maka kalau harta dunia ini, kenikmatan dunia ini kata para ulama, makin menjauhkan kita dari Allah, maka ini istidraj, penguluran waktu daripada Allah supaya kita makin tenggelam dalam kenistaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia ada rasanya. Dia maksud Allah. Asal tidur rasanya tinggal dendangkan dia akhirat. Akhirat. Ada dia bertengkar di tempat dia berpegang, ada dia pokoknya langsung masuk ke dalam neraka. Istidraj seperti Fir'aun alaihi laknatullah. Fir'aun ini pak jangankan dia setruk sambil corona. Fir'aun ini pening kepala tak pernah. Dalam riwayat itu diceritakan Fir'aun itu pening kepala bilang tak pernah. Seumur hidup dia. Mati tak mati itu dia tenggelam di dalam neraka. Itu Fir'aun. Sampai dia berani mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku ni Tuhan kalian paling tinggi. Aku Tuhan. Sampai iblis itu datang. Wahai Fir'aun, dulu kau jadi pengikut aku. Hari ini aku ikut kau. Iblis tak berani bersaing dengan Fir'aun. Aku ni kata iblis dilaknat Allah kah gara-gara tak mau sujud ke Nabi Adam ada ngaku Tuhan lah. Kau ni lebih-lebih hidayah. Ngaku Tuhan kata iblis. Dulu kau jadi pengikut aku hari ini ikut kau. Bayangkan Fir'aun. Akhirnya dah ada kata maaf dari Allah. Sampai hari ini Allah berfirman dalam Al-Quran, kami kata Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan engkau. Hari ini kami menyelamatkan engkau dan jasadmu. Jadi memang bukan karena pengawet orang. Fir'aun itu awet itu bukan karena mutlak pengawetan orang-orang dari zaman ke zaman, tapi memang dari firmankan Allah tidak akan hancur jasadnya Fir'aun itu. Nah, lewat tangan-tangan ilmuwan itu. Untuk apa? Untuk litakuna liman khalfaka ayah, supaya menjadi pelajaran bagi orang yang di belakang-belakang Fir'aun. Usah terlalu angkuh, takut akhirnya kata Fir'aun. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita ini pegangan untuk kita memandang diri kita, kejelekan diri kita, supaya kita tambah nikah. Usah belajar ilmu untuk pandang orang. Kau ada dengar kau. Kuping dia ada dia omongin kan? Kuping orang dia omongin. Itu tak boleh ilmu macam itu tu. Ilmu tu untuk ngomongin kuping kita seorang. Usah dengar ini dengar kata ya. Ya tak boleh. Ilmu tu untuk tengok diri kita supaya kita tambah bagus, tambah bernikah. Karena kata Rasulullah SAW, man izdada ilman, barang siapa yang dalam belajar ini bertambah ilmunya, walam yazdad huda, tapi dia tidak tambah baik dengan ilmu yang didapatkannya, walam yazdad minallah, ilmunya tidak akan menambah dia kepada Allah kecuali illa bu'da, tambah jauh daripada Allah. Kadang-kadang tu kita berfikir aku ni belajar bukan tambah bagus, tambah jauh, seuzon jam dengan orang. Tak boleh tertengok dengan orang lain. Penjahat aja gitu. Ini tanda-tanda ni, tanda-tanda. Ada orang hadir tertengok ke muka seorang tak? Memang muyuh tengok muka seorang tu, tengok ke kaca. Cuma tengok, oh ilmu muka tu ni kena kebantai ilmu tu. Harus menikah, usah tengok orang. Itu tak boleh ilmu untuk tengok orang tu tak boleh. Tidak boleh ilmu yang kita miliki untuk suudzon menilai orang menjadi buruk di mata kita. Tapi ilmu itu untuk memperbaiki diri kita dan menjahat-jahatkan diri kita.
sebutir pertanyaan, setelah banyak pertanyaan.